Baik anak-anak, pada hari ini kita belajar bersama-sama kembali. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar bersama-sama. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang bisa mengasihi dan menghasilkan perubahan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, baik anak-anak, kita belajar bersama-sama dari materi kita pada hari ini, ya. Hari ini topik kita hari ini yaitu mengasihi dan menghasilkan perubahan. Sebagai bahan Alkitab terambil dari Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 24, Yohanes 3 ayat 16, Roma 12 ayat 9 sampai 21. Ya, sebagai pendahuluan kita pada hari ini yaitu kasih merupakan sebuah pengorbanan dan kepedulian yang tidak ada batasnya. Ya, dicontohkan di sini bahwa seperti kasih Yesus kepada manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, kita di sini melihat bahwa kasih Yesus itu besar, ya, dan tidak pernah bisa dibatasi oleh siapapun, ya. Karena kasih Yesus ini adalah untuk kita semua, bukan hanya untuk seseorang saja. Nah, itulah dikatakan bahwa kasih Yesus itu adalah kasih yang tak pernah terbatas. Nah, kita melihat di sini menurut Warren Buffett, salah seorang terkaya di dunia, pernah ditanyai kepadanya dan mengenai apa nasihat terbaik yang pernah diterimanya. Lalu ia menjawab seperti ini, kekuatan dari cinta yang tanpa syarat. Apa maksudnya ini? Ya, katanya tidak ada kekuatan apapun juga di muka bumi ini yang sebanding dengan cinta kasih yang tak bersyarat. Ya, berarti maksudnya di sini bahwa cinta kasih yang tak bersyarat ini adalah hanya kasih Yesus. Nah, kasih Yesus ini tidak ada syaratnya untuk kita bisa bayar kembali, tidak. Nah, dia berkata di sini bahwa cinta kasih yang tak bersyarat, ya. Lalu dijelaskan lagi di sini bahwa diajak kepada orang tua bahwa, dan saya pikir bahwa bila kita menawarkan hal ini kepada anak-anak kita, maka 90% anak itu sudah berada di jalan menuju rumah. Maksudnya kalau kita para orang tua ini mengajarkan kepada anak-anak kasih yang tak bersyarat itu, maka anak-anak itu bahwa 90% itu anak-anak itu bisa melakukan namanya kasih, ya. Bisa mereka nanti kelak mengasihi sesama mereka juga tanpa syarat, ya. Kita melihat di sini apa itu cinta kasih, ya. Cinta kasih, ya, pengertian daripada cinta kasih. Cinta kasih adalah perasaan yang lahir dari hati seseorang, timbul dengan sendirinya, tidak, ya. Di sini ada, ya. Ya. Tidak melihat waktu dan usia, suatu usaha untuk ingin menyayangi dan memiliki, seperti perasaan cinta ibu kepada anaknya, perasaan kasih Tuhan kepada umat yang percaya kepadanya, ya. Maka cinta kasih ini dalam bahasa Ibrani, ya, kata cinta kasih diterjemahkan menjadi kesed, ya. Menurut sastra etika Yahudi,
Keset atau cinta kasih adalah salah satu dari kebajikan yang paling utama. Ya. Rabi Simon yang adil mengajarkan demikian. Dua berlandaskan pada tiga hal, yaitu Taurat, pelayanan kepada Allah, dan mencurahkan cinta kasih, yaitu keset. Juga di dalam buku Talmud, salah satu kitab tafsiran Taurat yang sangat penting dalam agama Yahudi pada waktu itu, Rabi Simlai ini mengatakan Taurat dimulai dengan keset, ya, dan berakhir juga dengan keset. Ya, tahu tadi keset bahwa cinta kasih, bahwa cinta kasih dimulai dari cinta kasih dan berakhir juga yaitu cinta kasih. Nah, ini tadi bahwa ketika kita mengawali cinta kasih kita kepada sesama dan juga kepada Tuhan, maka kita juga bisa mengakhiri cinta kasih itu juga dengan cinta kasih itu juga dengan cinta kasih. Ya. Kenapa? Karena dasar yang kita terapkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Kristen adalah cinta kasih tanpa syarat. Ya. Seterusnya kita bisa melihat di sini bagaimana ya cinta kasih itu. Ya, kita melihat di sini di dalam kisah anak hilang. Ya, atau anak hilang, anak bungsu ya hilang. Kita nanti anak-anak baca di dalam Lukas pasal 15 ya, mulai pasal 15 ayat 11 sampai 32. Nah, intinya di situ ada di ayat ke-20. Nah, dikisahkan tentang seorang ayah yang menyambut kembalinya anak bungsu yang telah menghabiskan seluruh hartanya. Dalam cerita ini, seorang anak laki-laki meminta warisannya, kemudian meninggalkan rumah dan menghabiskan semua harta tersebut. Ya, karena pilihannya yang buruk, dia telah kehilangan segalanya. Ketika menyadari kesalahan itu, ia merendahkan diri dan kembali ke rumah sang ayah. Ia berencana mengakui kesalahannya dan memohon agar sang ayah menerimanya kembali sebagai hamba. Nah, di sini kisah ini adalah ada seorang ya, kita baca nanti di dalam Lukas ini, anak bungsu, dia meminta hartanya kepada ayahnya. Nah, setelah ayahnya memberikan segala hartanya kepadanya, lalu dia pergi ke negeri orang. Apa yang terjadi di sana? Dia di sana berfoya-foya, menghabiskan uangnya itu. Setelah habis uangnya itu, lalu dia menjadi gelandangan di sana. Akhirnya dia tidak bisa membeli makanan lagi. Apa yang terjadi? Dia merasa kelaparan. Ya, kenapa? Karena tidak ada lagi uang. Dan sehingga dia menyadari. Ya, ini tadi kita bicara bahwa mengasihi dan menghasilkan perubahan. Nah, anak ini ketika dia sudah berfoya-foya di sana, ya, akhirnya dia menyadari. Ya, kita melihat di sini di dalam ayat ke-20 itu, ya, dia berkata bahwa maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ya, ayahnya melihatnya, lalu tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan menciumnya. Nah, tadi rencana awal sebelumnya ini dia berencana bahwa nanti saya datang kepada ayahku dan saya mau merendahkan diri dan mengakui segala kesalahanku kepadanya. Nah, supaya saya bisa diterima sebagai hambanya, bukan sebagai anak. Ya, sebagai hamba atau sebagai pembantu ayahnya. Karena dia menyadari bahwa dia sudah berbuat salah kepada ayahnya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Lalu ketika ayahnya melihat dia,
apa yang terjadi? Ayahnya mengasihi dia, ya, merangkul dia dan menciumnya. Nah, itu artinya bahwa setiap masalah ini, ya, bagi anak-anak sekalian, bahwa ketika kita berbuat salah, ya, intinya di sini bahwa kita harus menyadari dan mengakui kesalahan kita itu. Maka juga orang tua kita atau Tuhan bisa menerima kita kembali tanpa syarat. Ya, kita melihat di sini anak bungsu ini ketika dia kembali tidak ada syarat yang diminta oleh ayahnya kepadanya, atau ayahnya tidak meminta untuk mengembalikan semua harta itu. Tidak ada. Malah dia pada waktu itu dia dibuat pesta besar-besaran. Kenapa? Karena ayahnya bersuka cita karena dia sudah menemukan anaknya kembali. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, masih muda, masih labil istilahnya. Seringkali kita itu melawan kepada orang tua, dan yang lebih penting di sini adalah kita harus menyadari dan kita harus kembali ke orang tua kita. Ya, kita masih di sini. Kisah ini mengajarkan kepada peserta didik bahwa kita adalah keluarga Allah. Kita adalah anak-anaknya. Tak peduli apa yang kita lakukan, Dia akan tetap mengasihi dan mengampuni kita. Yang menjadi motivasi besar bagi peserta didik, menghargai cita seorang orang tua dan Tuhan Yesus. Meskipun banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, maka kita tetap menjadi bagian dari keluarga Allah. Sama seperti orang tua yang tidak akan meninggalkan anak-anaknya hanya karena mereka melakukan kesalahan. Ketika kalian berbuat dosa dan kemudian kalian menyadari kesalahan itu, perubahan itu atau perbuatan itu, dan meminta maaf kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kalian dan menerima kalian sebagai anak-anaknya yang sah di dalam Kristus. Kita melihat di sini bahwa ada, ya, cinta kasih seorang ayah. Ya, kita melihat di sini James Kim pada tahun 1971 sampai 2006 ini adalah seorang laki-laki keturunan Korea yang lahir di Amerika Serikat. Ia bekerja di San Francisco sebagai seorang jurnalis produk-produk teknologi industri di sebuah majalah di kota itu. Nah, kita melihat di sini pada tanggal 17 November 2016 ini mereka berencana berlibur di suatu tempat, dan sekalian juga untuk mengunjungi teman mereka di sana. Nah, setelah mereka berhenti di dalam perjalanan itu dan mereka makan dulu di dalam sebuah restoran. Ini kisahnya. Setelah itu sebenarnya ada beberapa 200 jarak lagi mereka bisa menemukan jalan itu. Nah, karena banyak kesalahan yang mereka perbuat, akhirnya mereka salah mengambil jalur. Ya, akhirnya mereka mengambil jalur yang salah. Ya. Nah, setelah itu akhirnya mereka terjebak dalam sebuah salju besar. Akhirnya ketika mereka terjebak di sana, mereka tidak bisa lagi kembali, mau maju tidak bisa, mau mundur juga tidak bisa. Apa yang terjadi? Akhirnya es menutupi semua mobil-mobil mereka. Akhirnya mereka tidak bisa keluar lagi. Lalu sang ayah ini, karena ada di sana ada keluarganya, ada anaknya, ada istrinya, dia berusaha untuk mencari jalan keluar. Lalu dia berkata kepada istrinya, "Ibu, kamu tinggal di sini dan saya keluar, saya mau mencari jalan keluar supaya kita bisa selamat dari bencana ini." Lalu dia keluar. Setelah dia keluar, dia tidak bisa menemukan lagi jalan keluar. Akhirnya dia tewas, ya, karena
tewas sehingga keluarganya masih di dalam mobil. Nah, seketika itu ada orang-orang yang mau mencari mereka. Lalu orang itu mereka menemukan keluarganya yang ada di dalam mobil, tapi masih selamat. Ya, masih selamat. Tetapi mereka cari James ini tadi, dia tidak ada lagi. Dia di mana? Karena dia sudah berpisah tadi, mau mencari jalan keluar. Tapi akhirnya dia tidak bisa ditemukan lagi. Ya. Ini adalah dikisahkan bahwa karena inilah cinta kasihnya kepada keluarganya. Dia rela, dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menemukan pertolongan bagi istri dan kedua anaknya. Ya, ia berusaha dengan seluruh daya dan kemampuannya, namun ia gagal dan akhirnya malah meninggal dunia. Nah, inilah cinta kasih seorang ayah terhadap keluarganya atau kepada anak-anaknya. Ya. Kita masuk pada cinta kasih, ya. Cinta kasih kekuatannya luar biasa, ya. Di sini kita melihat bahwa cinta kasih adalah suatu kekuatan yang luar biasa, dahsyatnya. Dalam Injil Yohanes tadi ayat 3 ayat 16 Allah ya, kita tadi sudah baca bahwa di sini kita melihat bahwa Allah ternyata sangat mengasihi kita umatnya manusia. Untuk itulah Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, kehadiran Yesus Kristus itu sebagai tanda kasih Allah Bapa bagi kita di dunia ini mestinya sudah bisa kita rasakan di masa ini juga, ya. Berarti kasih Yesus itu kepada kita sudah merasakan, ya. Bisa kita juga mendengarkan peristiwa itu 2000 tahun yang lalu. Ya, bagaimana Yesus bisa, ya, ada beberapa, ya, bukti cinta kasih Tuhan Yesus itu buat kita semua, ya. Kita bisa melihat di sini bahwa, ya, ada beberapa, ya, buktinya. Pertama, orang lumpuh bisa berjalan kembali. Nah, ini bukti kasih Yesus kepada kita. Orang buta bisa melihat, orang mati dibangkitkan. Mereka yang tersingkirkan dihampiri Yesus. Yesus menjadi sahabat mereka. Orang-orang yang dijumpai dan disapa oleh Yesus mengalami perubahan yang dahsyat. Ketujuh, hidup mereka diliputi oleh sukacita dan pengharapan baru. Mereka menyadari bahwa hidup mereka bermakna karena Yesus. Nah, inilah bukti-bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Ya. Kita bisa melihat di sini, ya. Dan ini juga sampai saat ini masih kita merasakan, ya, mukjizat Tuhan itu dalam hidup kita. Kasih Yesus itu yang nyata dalam hidup kita, ya. Ya. Mungkin anak-anak pasti sudah merasakan hal ini, ya. Bagaimana cinta Tuhan itu yang luar biasa dalam hidup kita. Pasti kita mengalaminya baik di dalam keluarga kita atau juga di dalam diri kita. Pasti kita sudah mengalami. Mungkin kita pernah sakit dan bisa sembuh. Ya, itu semua karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kita supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa sehat. Nah, bagi anak-anakku sekalian, marilah kita terus bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup kita. Ya, tanpa cinta kasih Tuhan dalam hidup kita ya mungkin saja kita bisa mencari jalan keluar buat diri kita sendiri. Tetapi karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kita sehingga kita masih bisa bernafas sampai saat ini. Nah, bagi anak-anak sekalian, ingatlah pengorbanan Tuhan dalam hidup keluarga Anda dan juga di dalam diri Anda sendiri. Itu sangat luar biasa. Cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita adalah tanpa syarat. Maka itu anak-anak harus bersyukur kepada Tuhan dan bersyukur juga kepada keluarga. Kenapa? Mereka itu adalah wakil Tuhan untuk menjaga kita, untuk memberi kita nafkah hidup. Karena itu bersyukurlah atas cinta kasih itu yang sudah Anda bisa terima di dalam kehidupan Anda.
Ya, mungkin cinta kasih dari ayah, ibu, kakek, nenek, pasti Anda sudah mengalaminya. Pasti Anda tahu dan merasakan, dan ketika Anda merasakan cinta kasih itu pasti Anda merasa senang, happy karena ada keluarga kalian. Nah, hari ini sebagai tugas buat kita, ya, sebagai tugas pada hari ini yaitu tugas agama pertama, ceritakan pengalaman Anda yang terindah ketika merasakan cinta kasih seorang ayah, ibu, kakek, dan nenek. Ya, ini nanti pilih salah satu. Ya, kalau semuanya juga kamu sudah merasakan cinta kasih ayah, ibu, kakek, dan nenek, bisa ceritakan semua empat. Ya, kalau tidak bisa pilih salah satu. Ayahkah, ibukah, kakekkah, dan nenekkah? Oh, saya merasakan cinta kasih yang luar biasa dari ibu saya seperti ini. Bisa ceritakan nanti di dalam tugasmu, ya. Ingat baik bahwa tidak boleh ada ya kopas tugas teman-temannya. Itu tidak baik ya. Ini cerita ya, ini pengalaman pribadi kalian terhadap keluarga Anda. Ya. Itu yang kamu ceritakan. Nah, kalau ini nanti di copy lagi, nah ini sangat keterlaluan sekali. Karena itu ceritakanlah apa yang kamu alami di dalam keluargamu. Ya. Sampai di sini yang Bapak sampaikan kepada kita, ya kiranya Anda bisa menerima materi ini dengan baik dan sehingga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.